Ya, jawabannya adalah ketika orang seperti itu biasanya mereka itu gak memiliki yang namanya impian, dan mereka biasanya gak punya harapan untuk dirinya sendiri. Karena apa? Apapun yang ditemui adalah hal yang mustahil. Apapun yang dipikirkan orang lain itu juga adalah hal yang mustahil. Jadi jangan pernah bercerita kepada orang lain ya. Kalau belum terlambat, kalau Anda sudah bercerita ke orang lain atau terlanjur udah orang lain tahu, ya biarin aja. Anda tetap fokus dengan apa yang Anda inginkan. Karena dengan mereka memiliki pemikiran seperti itu, ya itu adalah hak mereka juga. Karena mereka tidak memiliki ilmunya dan mereka tidak pernah memiliki yang namanya dream, impian dia nggak punya. Ingat ya, impian dan mimpi itu berbeda. Kalau impian itu kita bisa mencapainya, kita punya dorongan untuk menggapainya. Tapi kalau hanya mimpi, bisa diartikan itu adalah sebuah bunga tidur yang mungkin itu sebenarnya bisa kita kembangkan juga untuk mengasah apa yang menjadi tujuan kita. Orang yang berpikiran bahwa memiliki banyak uang itu adalah sebuah halusinasi, ya biarkan saja. Karena gini ya, segala sesuatu itu bisa tercipta dan itu bisa terjadi. Itu karena apa? Imajinasi kita. Sebenarnya bukan halusinasi. Karena kita memanfaatkan imajinasi kita memanfaatkan kedahsyatan dan kehebatan pikiran kita yang luar biasa ini, maka kita akan mendapatkan segala hal atau apapun lah, mungkin kehidupan yang layak, kehidupan yang nyaman, dan kita bisa menjadi orang yang sangat luar biasa. Itu semua berawal dari pikiran kita. Kalau orang beranggapan bahwa semua itu adalah halusinasi, sebenarnya orang itu yang berhalusinasi, bukan kita yang berhalusinasi. Law of attraction itu berlaku untuk siapa aja, yang percaya dan yang nggak percaya itu tetap berlaku, dan itu bisa terjadi tergantung bagaimana setiap orang menariknya untuk kehidupannya. Agar semua itu bisa terwujud, terus ya nggak dianggap lagi imajinasi, ya sebenarnya kita bisa memanfaatkan beberapa hal yang itu bisa kita terapkan sendiri ya. Jadi kadang ada orang yang dirinya itu terlalu berlebihan menganggap kita mungkin berhalusinasi, kita berfantasi, kita berangan-angan, kita berandai-andai. Kalau kita bisa membuktikannya, mereka akan diam dan mereka akan menghormati kita. Dan biasanya mereka akan nebeng ya. Nebeng untuk apa? Untuk hidupnya sendiri. Jadi bukan dirinya mengembangkan dirinya atau belajar ke kita untuk bagaimana caranya kita bisa mendapatkan itu semua, tapi dirinya hanya nebeng hidup. Banyak yang seperti itu. Mungkin teman Anda, mungkin ya orang yang bilang dia sahabat Anda, yang bilang dia saudara Anda. Saat Anda mengutarakan Anda memiliki impian, itu biasanya tadinya dianggap berhalusinasi, gak mungkin, atau hal yang konyol atau apapun. Tapi begitu Anda berhasil, mereka akan dengan cepatnya mendekati Anda dan menganggap, wah dulu itu bercanda, dulu itu hanya guyonan aja, dulu itu hanya candaan aja, oh just kidding. Bodoh amat ya, kita fokus aja dengan diri kita sendiri. Kalau belum terbukti, biasanya orang memang menganggapnya seperti itu. Tapi kalau udah terbukti, mereka akan mencari pembenaran untuk bagaimana dia bisa nebeng dengan kita. Apa kabar sahabat debat? Tentunya selalu dalam berkelimpahan dan keharmonisan ya. Mungkin di dua video ini formatnya udah lain ya. Mungkin penyampaiannya aja sih, tapi isinya tetap berbobot kok. Isinya tetap berkualitas, jadi teman-teman bisa mempelajarinya, teman-teman bisa menerapkannya, dan teman-teman bisa menambah wawasan dari video-video yang saya sampaikan. Intinya tujuannya adalah sama, saya berbagi dan teman-teman bisa belajar juga. Ingat ya, saya bukan motivator, saya bukan menggurui, dan saya bukan mengajari, tapi saya berbagi di sini memang untuk teman-teman belajar ya. Kita mulai di poin pertama. Semua tergantung pada kita, percaya atau tidak. Saat kita menginginkan nilai uang tertentu atau mungkin untuk aspek lain lah selain uang, itu kita percaya atau tidak. Kalau kita percaya, ya kita akan bersemangat untuk mewujudkannya. Tapi kalau kita tidak percaya, stop, jangan pernah lakukan lagi. Karena apa? Anda menarik sesuatu yang Anda tidak percayai. Nah, itu yang akan menjadi sebuah kenyataan. Fokuskan aja dengan hal yang Anda yakini. Anda harus percaya bahwa semua itu bisa didapatkan. Memang kadang kesannya itu terlalu aneh. Karena apa? Hambatannya mungkin banyak.
Hambatan itu bisa dimulai dari siapa saja. Saat ada yang mematahkan itu terus membuat Anda jadi tidak percaya lagi, itu sama halnya Anda sudah masuk ke dalam ranah yang namanya demotivator, jadi pembunuh impian. Saat udah masuk ke ranah itu dan Anda nggak percaya lagi dengan apa yang ingin Anda tuju, maka yang Anda dapatkan adalah hal sebaliknya yang tadinya Anda inginkan. Dari situ resiko ditanggung penumpang, jadi Anda sendiri yang akan menanggungnya. Orang lain yang tadinya membelokkan Anda itu tidak ikut bertanggung jawab, kecuali kalau Anda punya ilmu yang namanya the power of ngeyel. Jadi mau dibilangin orang, nggak mungkin lah lu bisa gitu, lu tuh hanya berhalusinasi, lu tuh hanya ngimpi. Tapi kalau Anda punya jurus yang namanya the power of ngeyel, ya sudah, gak perlu pedulikan orang-orang seperti itu. Wujudkan sendiri impian Anda dan nikmati sendiri hidup Anda ketika itu semua sudah Anda dapatkan. Karena semua itu hanya bisa dibilang ranjau-ranjau kecil di jalanan ya, saat kita sedang berjalan menuju ke sebuah lokasi. Jadi saat ada ranjau-ranjau seperti itu ya singkirkan aja. Kalau perlu bawa sapu, kita sapu nih. Kalau susah ya udah kita tendang aja. Intinya kita harus percaya. Kalau kita masih ragu, itu juga tidak akan pernah mewujudkan segala sesuatu yang menjadi impian kita. Kita lanjut di poin kedua. Konsisten menjaga impian atau tidak. Ketika kita tidak pernah konsisten untuk menjaga impian kita dalam hal apapun, mungkin ya tadi ya ada pengaruh-pengaruh dari eksternal yang itu bisa membuat kita ini berubah pikiran atau kita dibelokkan. Nah, kalau kita gak konsisten dengan apa yang menjadi tujuan kita, itu maka kita akan menjadi bagian dari mereka. Kesuksesan atau impian itu adalah hak personal. Siapapun itu tidak bisa yang namanya mencegah, gak bisa itu melarang, gak bisa itu dirinya menghambat kita. Karena apa? Hidup kita bukan orang lain. Toh saat Anda susah, orang lain ikut bertanggung jawab atau enggak? Mereka yang tadinya menghambat Anda ikut bertanggung jawab enggak? Tapi kalau Anda berhasil, mereka berusaha ikut menikmatinya. Kecuali memang mereka punya rasa dengki kepada Anda atau rasa iri kepada Anda. Itu biasanya mereka akan menyerang Anda dengan hal-hal yang mungkin gak logis juga. Jadi ibaratnya membuat Anda ini citranya semakin buruk dijatuhkan, ataupun Anda dibilang menggunakan sesuatu yang berbau mistis atau apapun yang itu sebenarnya Anda nggak lakukan. Orang-orang seperti itu biasanya lebih tega ya, dia lebih kejam. Jadi dirinya tidak ingin kita maju, dan saat kita nggak maju, mereka nggak pernah ikut bertanggung jawab akan hidup kita. Jaga konsistensi diri kita untuk selalu yakin bisa mencapai impian yang sudah kita tentukan ya. Jangan berubah-ubah, capai dulu, habis itu tingkatkan lagi. Saya nggak pernah bilang kan kalau wah ini nggak nyampe diturunin lah. Saya nggak pernah membagikan ilmu seperti itu. Jadi tentukan dulu nih, kalau dapat ya naikkan lagi, dapat lagi naikkan lagi. Jangan pernah berpikir kalau kita seperti itu adalah orang yang serakah, orang yang nggak mau bersyukur. Sebenarnya dengan begitu semakin kita banyak mendapatkan kelimpahan, itu kita akan semakin bersyukur. Kalau ada orang yang bilang wah dikit aja udah disyukuri kok, nah itu hanya di mulutnya, tapi dalam perasaannya apakah Anda tahu? Nah, Anda nggak tahu ya, kecuali memang mereka memiliki mental yang itu berapapun diterima dan dia nggak pernah menggerutu, dia nggak pernah mengeluh. Itu adalah sesuatu yang sangat luar biasa, dan itu bisa Anda pelajari juga. Karena apa? Orang itu rasa syukurnya besar. Kita lanjut di poin ketiga. Apakah sudah ada aksi? Nah, ini juga salah satu hal yang sangat penting. Saat Anda dianggap orang berhalusinasi kalau Anda akan memiliki banyak uang ya, atau Anda ingin memiliki banyak uang, itu kita udah melakukan aksi apa? Jangan kita hanya beranggapan bahwa kita hanya berpikiran aja kita punya banyak uang dengan nilai yang udah kita tentukan, terus nanti uangnya datang sendiri tanpa kita melakukan sebuah tindakan atau aksi nyata yang itu bisa jadi pekerjaan, bisa jadi bisnis, bisa jadi kita orang yang bisa menyediakan jasa apapun ya. Mungkin
tawaran yang kita terima tadinya kecil, yang penting kita udah melakukan aksi dan tetap fokus dan konsisten ya, dan kita harus yakin dan percaya juga bahwa impian kita itu akan menjadi sebuah kenyataan. Sebenarnya bukan akan ya, tapi rasakan sudah kita miliki. Nanti saat kita udah menjalankan itu, maka kita akan mendapatkan yang namanya tahapan-tahapan berikutnya untuk mencapai itu. Biasanya kalau udah dari tahapan pertama, oke, kita udah dapat, nanti biasanya untuk menggapai apa yang kita inginkan itu cepat banget. Kayak ada anak tangganya ini akan jalan dengan sendirinya dan kita udah menikmatinya. Ya kita udah punya ilmunya dan kita bisa mengandalkan diri kita sendiri untuk mewujudkan apa yang menjadi impian kita. Masih dibilang halusinasi? Ya, biarkan mereka bilang dan biarkan mereka berbicara dengan sesuka hati. Dan itu semua jadikan sebagai cambuk biar kita bisa lari lebih kencang lagi dan kita bisa melompat lebih tinggi lagi. Buktikan kepada mereka yang bilang bahwa kita banyak uang adalah hanya halusinasi. Halusinasi itu bagi mereka, bukan bagi kita. Kalau bagi kita adalah realita. Di poin keempat adalah jangan lupa bersyukur. Nah, kita nggak boleh lupa yang namanya bersyukur. Jadi ketika kita menginginkan target berapa, baru dapatnya berapa persennya, syukuri. Nanti naik lagi, tetap syukuri. Lebih banyak lagi ya, syukuri lagi. Semakin besar ya tetap bersyukur. Jadi syukur kita mau nilainya standar, nilainya lebih rendah, nilainya lebih tinggi atau super tinggi ataupun ultra tinggi, bersyukurnya sama ya, jangan bedakan. Karena kalau kita udah bersyukurnya itu rasanya sama, mau dapat yang kecil, menengah, besar atau ya mungkin ultra besar, itu justru kita akan menariknya yang ultra besar terus ya. Jadi bukan nanti balik lagi ke bawah, nggak gitu. Jadi konsepnya kalau kita bersyukur dan nilai syukur itu kadarnya sama, ya kita akan mendapatkan nilai justru yang paling tinggi nanti. Dan begitu udah dikasih lagi di atasnya, ya kita tetap syukurnya sama. Karena dari situ kita akan mendapatkan tambahan dan tambahan terus. Gak perlu ragu ya, dengan potensi atau kemampuan diri kita sendiri. Jangan pernah pedulikan orang lain yang dirinya hanya menjadi mental block, dirinya hanya menjadi demotivator, dirinya hanya menjadi ya mungkin supporter kita lah, penonton yang hanya bisa berkomentar. Terus misalkan nih mereka disuruh jadi posisi seperti kita, gak mungkin mereka bisa. Karena mereka hanya bisa berkoar-koar ya, tanpa mereka ada merubah prinsipnya, merubah caranya, merubah dirinya menjadi jauh lebih baik daripada kondisi mereka saat ini. Jadi kita nggak pedulikan mereka, kita fokus aja dengan apa yang menjadi tujuan hidup kita. Dan kita lanjut di poin kelima, berani ekspansi tidak. Nah, ketika kita sudah memiliki apa yang kita inginkan, misalkan Anda menginginkan sebuah bisnis dan bisnis itu sudah Anda dapatkan, Anda harus berani melakukan ekspansi. Nah, ekspansi ini kita nggak harus berubah haluan dari yang tadinya mungkin bisnis A misalkan. Nah, nanti kita langsung ekspansinya ke bisnis yang lain. Jadi kembangkan dulu. Misalkan nih Anda memiliki sebuah restoran nih. Nah, restoran ini udah jalan, udah berkembang. Anda buka satu cabang lagi. Ketika Anda sudah punya satu cabang lagi, berarti pemasukan Anda akan meningkat, akan bertambah. Yang jelas jangan salah pilih lokasi pertama, terus jangan merubah sesuatu yang itu memang menjadi standar Anda. Tetap pertahankan standar Anda. Dan setelah Anda memiliki dua, kembangkan dengan konsep kemitraan. Jadi akan semakin banyak orang yang bergabung atau berinvestasi kepada Anda untuk membuka usaha dengan brand Anda, dan itu akan semakin banyak dan akan semakin bagus. Kalau kita hanya memiliki udahlah satu aja cukup, ya kita segitu aja pendapatannya. Kecuali memang nanti ada sebuah project mungkin tahunan atau mungkin di bulan-bulan tertentu yang orderannya rame, itu hanya ada tambahan ya mungkin 100-200% lah dari hari-hari biasanya. Kalau Anda memiliki banyak cabang dan itu Anda berani berekspansi untuk mengembangkan usaha Anda, maka Anda akan semakin banyak, penghasilannya nggak akan semakin turun, tapi Anda semakin berkembang. Dan tinggal kita membuat sebuah sistem yang itu bisa membuat kita aman juga. Biar misalkan kita ada mitra, itu tidak dicurangi. Misalkan nih resep masakan Anda dicuri, terus nanti Anda
beberkan semuanya. Akhirnya begitu kontrak yang namanya kemitraan udah selesai, mungkin 3 atau 5 tahun atau 10 tahun, dirinya buka sendiri, hanya berganti merek aja, tapi standarnya itu adalah milik Anda. Itu sebuah perumpamaannya. Jadi Anda mau ekspansi seperti apa, ya silakan kembangkan. Anda yang tahu apa yang Anda sukai. Mungkin kalau yang karyawan bisa kembangkan menjadi freelancer, atau mungkin jadi investor juga, itu sah-sah saja. Biarkan orang bilang bahwa kita selalu berhalusinasi, tapi tunjukkan kepada mereka kalau kita bisa sukses berlimpahan.